Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, masuk Fikih Praktis Ilmu Waris. Kita jumpa lagi di live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, yang beliau juga setelah hadir di sini, beliau sebagai sekretaris Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Nah, insya Allah sebentar lagi Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad akan bersidang, dan sore hari ini kami buka telepon untuk konsultasi untuk mereka yang ingin bertanya seputar pertanyaan warisan, peninggalan mendiang saudara, orang tua, nenek, ponakan, tante dan sebagainya. Kita buka teleponnya, konsultasinya di sini sekarang dari mulai saat ini hingga maghrib, menjelang maghrib ya, 5 menit kurang maghrib ya, 5 menit sebelum maghrib. Insya Allah kami masih buka, masih panjang waktunya, sekitar 40 menitan lagi, ke 021 212 32 333 021 Jakarta 212 32 333. Itu dia nomornya, catat dan kami tunggu teleponnya. Sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabar Ustadz? Alhamdulillah. Nah, masih di Jakarta Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Antum yang sudah mampir ke Fatwa TV, rela meluangkan waktunya, dan teman-teman, Ustadz Nizar kalau datang sini suka bawa cemilan. Kami senang sekali, kami semua kru senang sekali kalau Ustadz Nizar. Barakallahu fikum. Terus Ustadz kemudian bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Antum yang sudah meluangkan waktunya untuk datang jauh-jauh dari kompleks daerah Pondok Gede, Ustaz ya? Iya. Pondok Gede, situ tempat manasik, ke Jakarta. Jakarta walaupun sedekat ya, itu sesuatu ya, Ustaz. Dari sini ke lampu merah itu jaraknya cuma 100 meter. Itu bisa satu jam kalau luar biasa. Luar biasa loh, apalagi jam segini nih. Masya Allah, barakallahu fik. Dan kita tidak berpanjang lebar, langsung aja, mumpung ada yang bisa kasih nasihat kita minta nasihat beliau ya. Ya Ustaz, kita minta dong nasihat kepada Antum mengenai kehidupan kita di sehari-hari ini. Semoga kita tidak mudah teralihkan dengan, ya manusia itu sekarang lebih dekat kepada jujur, lebih dekat ke handphone. Paling dekat sama istrinya lebih dekat ini, Pak. Istrinya nggak dipegang terus, ini dipegang terus, Ustaz. Mohon Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Akhi ukhti fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Nas'alullah ta'ala an yuthabbita aqdamana ala ta'atih. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Rasulullah SAW pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan yaqita'il laylil muzlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan yang tidak kita lakukan kecuali karena Allah, amalan yang tidak kita lakukan kecuali sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitanan, sebelum terjadi banyak fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang datangnya sangat cepat sekali. Hari ini, jam ini masih terang ya. Sebentar lagi akan gelap. Tahu-tahu tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Begitulah fitnah itu terjadi. Ya. Dahulu kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Ini dulu. Ya. Tapi dulu ini kayaknya baru kemarin gitu loh ya. Maghrib itu mendengarkan banyak lantunan mengaji. Dulu di tempat saya di Bangil, Kabupaten Pasuruan itu, kalau sudah menjelang maghrib, nggak ada orang main. Maghrib mereka sudah berada di masjid sampai Isya, semua terdengar ngaji di mana-mana.
Begitu pula subuh. Ya, kita kalau sudah menjelang azan subuh, kita ke masjid semuanya dulu, semua rame masjid itu dulu. Habis itu mengaji di masjid. Dan kalau ada yang nggak datang, itu ustadznya nyamperin ke rumahnya. Mana anakmu tadi nggak ngaji? Allahu Akbar. Tapi ini cerita lah. Memang saya lagi bercerita. Tapi kalau sekarang tak tahu apa yang menjadikan Al-Quran ini berdebu ya di tempat-tempat kita. Di masjid hanya ditaruh di rak-rak yang berkaca. Hiasan akhirnya. Penggantinya adalah ya handphone dan kesibukan yang lain. Inilah fitnah-fitnah itu. Ini fitnah. Sehingga datang banyak orang yang ingin belajar mengaji karena dia nggak bisa ngaji. Benar kata Rasulullah SAW, badiru bil amal fitanan, cepat beramal. Umur ini jalannya luar biasa, cepat, tek 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 tek. Perasaan baru kemarin terasa cepat sekali. Padahal kita sekarang sudah meninggalkan banyak hal. Al-Quran kita tinggalkan. Sholat berjamaah sudah terlalu banyak alasan. Begitulah para jemaah. Inilah wasiat Rasulullah SAW. Badiru bil amal. Ayo cepat lakukan amal. Sebelum kita yang dimakan oleh fitnah-fitnah ini. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan dari diri kita semua fitnah-fitnah ini. Ma dhahara minha ma batan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Fikum barakallahu Ustaz. Ya, alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz. Kami senang sekali dapat nasihat tadi dari Ustaz. Ya udah, semoga saya terutama secara pribadi juga teman-teman di sini di studio juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, semoga kita bisa segera melakukan kebaikan ya, cepat sadar, begitu teringat sedikit langsung dilakukan ya Ustaz ya, jangan nanti gitu ya. Yeah. Ya itu dia ya. Nakalnya orang dulu, tapi nakal anak-anak ya. Dulu saya ingat belajar ngaji itu subuh itu. Ya. Berangkat ke masjid itu, mampir ke kebun mangga dulu. Nah, terus? Ngambil mangga yang jatuh. Iya, mangga yang jatuh ya. Mangga yang jatuh kita ambil, kita umpetin. Terus, entah? Ngaji dulu. Oh, Masya Allah. Habis ngaji, kita balik lagi tuh ngambil mangga yang umpet tadi. Tapi ngaji, subuh ngaji. Tetap ngaji. Ini subuh nggak ngaji, maghrib nggak ngaji, semua nggak ngaji, nyolongnya ya tetap gitu kan, tambah jadi. Mangganya tetap ya. Nauzubillah. Nauzubillah misalnya seperti itu ya memang. Terutama juga kita yang memiliki putra putri, dan betapa kita harus betul-betul pengawasan melekat ya Ustaz, mendampingi anak-anak itu ya Ustaz ya. Nggak bisa dilepas begitu saja ke sekolah yang katanya sudah sekolah sunnah, pun tetap saja kita harus mendampingi putra putri kita agar kita tidak lalai, dan udah gitu kita juga menjaga sebagai orang tua agar juga tidak lalai. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, untuk terutama untuk saya pribadi. Kemudian Ustaz, kita bisa mulai dari pertanyaan pertamanya nih. Pemirsa, telepon ya, kita tunggu 021 212 32333. Pertanyaan pertama dari OC Luciana di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, izin bertanya Ustaz. Seorang ayah dengan 4 anak. Ayah dengan 4 anak. Dengan empat anak perempuan. 1 anak laki-laki, bungsu. Oh, dari 5 berarti. Membuat surat pernyataan ditandatangani ke 4 anak perempuan yang masih SMA, menyatakan tidak keberatan bahwa ayah hibahkan tanah dan rumah untuk adik bungsu. Menurut ayah, anak-anak perempuan nanti dibawa suaminya, gitu. Sedangkan si bungsu akan bawa anak istrinya. Si ayah sekarang sudah meninggal. Kelima anak-anak telah berkeluarga semua. Rumah yang dihibahkan tersebut sekarang dikurang rawat, bocor, debu, kusam begitu. Karena adik bungsu hidup sendiri, gitu.
Keempat anak perempuan ragu bantu renov rumah karena katanya rumah itu milik si bungsu. Apa hukum surat tersebut menurut Islam ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini yang disebut dengan nama hibah, ya, pemberian orang tua kepada anak. Nah, ini boleh-boleh aja namanya hibah, namanya hibah, ya, namanya hibah, ini boleh-boleh aja. Hibah ini sedekah sebetulnya, ya, sedekah itu. Cuman syariat Islam membuat aturan, Rasulullah SAW menetapkan hukum tentunya di sini. Apa itu? Hibah itu diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya di saat ayahnya masih hidup, sehat walafiat lah, masih sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit keras, tidak, ya, tapi sehat walafiat. Kemudian hibah itu harus diberikan kepada semua anak-anaknya. Kalau di sini dikatakan ada 5 anak, 4 perempuan, 1 laki. Berarti hibah itu harus kepada semuanya. Bukan cuma yang bungsu aja ya? Bukan kepada yang bungsu atau yang sulung atau yang sedang atau yang apa gitu, saya nggak tahu istilahnya ya. Ya. Pangais bungsu. Yang jelas hibah itu harus diberikan kepada semua anak. Iya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kalau ada hibah diberikan kepada salah satu anaknya, beliau mengatakan ini adalah jur, ini kezaliman. Di hadis Nu'man ibnu Bashir, fa inni la ushidu ala jur, saya tidak akan menjadi saksi atas kezaliman. Rasulullah SAW menilai ini zalim, ya, ini kezaliman. Artinya ini dilarang dalam syariat Islam. Kalau sudah syariat Islam melarang, ya udah jemaah, Anda nggak boleh melakukan. Saya setuju, nggak bisa, Rasulullah SAW melarang kok. Ya, beliau melarang. Terus gimana? Rasulullah SAW mengembalikan. Tidak boleh, balikin, ambil alih kembali dan berikan kepada yang lainnya. Ya. Jadi bagaimana status rumah itu? Itu jadi warisan. Ya. Karena hibahnya dinilai kezaliman dan hukumnya dinilai haram dalam syariat Islam. Terus itu jadi warisan. Jadi rumah tua Anda itu silahkan Anda renovasi rame-rame, patungan. Kemudian setelah itu udah rapi, Anda mau jual dan hasilnya Anda bisa bagi sebagai warisan buat semuanya. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Seperti ya, jadi rumah tersebut sebaiknya sesuai dengan sunnahnya adalah, menurut syariat adalah dikembalikan karena itu tidak rata pembagiannya, Ustaz ya. Yeah. Hanya pada satu anak saja di antara kelima anak yang lain gitu ya. Jadi dikembalikan kepada harta adalah harta waris. Berikutnya pertanyaan ini datang dari Abu Abaqari. Abu Abaqari di Jakarta Barat, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hak waris untuk ABK, bukan anak buah kapal, Ustaz. Anak berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana hak waris untuk anak berkebutuhan khusus dalam kurung tutup yang tidak dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Lantas tanda tanya tadi di situ, bagaimana jika saudara-saudaranya merasa tidak mampu merawatnya karena sudah sibuk mengurusi rumah tangganya masing-masing? Apakah tetap harus dipaksakan mengasuh ABK tersebut? Tanda tanya. ABK tersebut wanita, sudah menstruasi, mempunyai saudari perempuan tiri dan saudara laki-laki kandung. Mohon solusi terbaik untuk kami Ustaz secara syariat Islam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berarti ini ada 2 pertanyaan ini. Iya. Pertanyaan pertama masalah hak warisnya. Iya. Yang kedua masalah merawat dan mengurus anak berkebutuhan khusus. Yang pertama masalah hak waris, tetap dia mendapatkan hak warisnya walaupun dia berkebutuhan khusus. Karena ini berkaitan dengan harta ya. Sebagaimana anak berkebutuhan khusus ini kalau memiliki harta, dia pun tetap harus mengeluarkan zakatnya. Oh gitu.
Ya, karena ini hal yang berkaitan dengan masalah harta. Ya, jadi dia tetap mendapatkan hak warisnya, apapun kondisi fisiknya dia. Yang kedua, siapa yang merawat? Tentu saudara-saudara kandungnya lah. Pertama, yang kedua dulu, siapa yang menjaga hartanya? Yang jaga hartanya adalah walinya, yang megang hartanya siapa? Walinya. Wali dia siapa? Ayahnya sudah nggak ada mungkin. Iya. Walinya dia siapa? Saudara kandungnya. Laki-laki itu. Ya, saudara kandungnya dia walinya. Dia yang megang uangnya, dijaga dengan penuh amanah. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan dia lah. Untuk pengobatan, untuk kebutuhan dia dan sebagainya. Iya. Yang ketiga, siapa yang ngurusin dia? Walinya. Sebagaimana kalau dia wafat nanti, ya saudara kandungnya rapat. Iya. Ya, walinya yang ngurusin. Tapi ini cewek, Ustadz. Dia udah menstruasi. Gimana ngurusin menstruasinya? Dan mereka sudah punya keluarga. Iyalah, tetap Anda punya kewajiban untuk ngurusin dia. Tidak bisa tidak. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah, kalau istri Anda yang ngurusi, saya tahu ini pemicu bom atom. Pasti Anda akan ribut setiap hari sama istrimu. Ya, tuh adikmu tuh urusin. Anda tersinggung digituin. Perang nanti Anda sama istrimu. Ya kan? Cemburu nanti istrimu. Dia pasti jealous ngelihat Anda nyurusin adikmu. Jadi, Ya, Anda harus pandai-pandai meletakkan diri. Kapan Anda ngurusin adikmu, kapan Anda harus dengan istri dan anak-anak. Kalau saya bisa memberikan saran, ya saya walah seorang perawat ya. Kalau anak bayi itu namanya apa? Suster. Kalau suster mungkin buat anak kecil ya, atau bagaimana lah? babysitter. Baby sister anak kecil ya, atau suster atau perawat perempuan yang Anda hire, memang dia tinggal sama dia di situ, sehingga dia bisa ngurusin kebersihannya dia, mandinya, makan, dan Anda pun pulang kerja bisa bertegur sapa sama dia, bisa duduk makan, istri Anda juga nyaman. Ya, kenapa? Sudah ada yang ngurusin. Iya. Ya. Dari mana biayanya? Dia punya duit kan dari warisan. Oh iya. Ya kan? Iya. Dia punya duit dari habis Ustadz lama-kelamaan. Ya, Anda sebagai wali, jangan biarkan duit ini habis. Gunakan untuk usaha yang tingkat resiko ruginya nggak ada. Iya. Emang ada Ustadz tingkat resiko? Kalau dagang ya tingkat resikonya antara rugi ya, antara untung ya buntung. Iya. Kan lu dagangan. Seperti apa? Umpamanya Anda beliin rumah, tapi rumahnya dikontrakin bulanan. Iya, Masya Allah. Iya kan? Iya. Anda kontrak-kontrakin rumahnya, sehingga uang kontrakan dia bisa untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan pada semua urusan kita. Amin, Allahumma amin. Begitu serta cara-caranya ya. Jadi cari orang atau menyewa orang yang bisa mengurus ya si kakak itu atau wali laki itu kepada adiknya atau saudara perempuan yang anak berkebutuhan khusus tersebut, agar bisa teropeni gitu ya, tetap bersih gitu ya, bisa kalau sudah bersih bisa makan bareng, bisa bercengkrama gitu. Bisa juga yang susternya bisa jadi teman ngobrolnya si anak itu juga Ustaz ya. Bisa jadi begitu kalau sudah akrab. Tapi ingat, si susternya ini juga karena dia kan bukan mahram sama si laki. Oh iya. Dia susternya juga harus dikasih edukasi bahwa ketika si tuan rumah yang laki ini datang, dia harus cepat-cepat mengambil jilbabnya. Iya. Ya kan, terus kamarnya dia harus dipilihin kamar yang di samping atau di belakang rumah atau bagaimana. Iya, dipisah. Ya, dipisah lah kamarnya. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Tidak ya, lumayan tidak mudah ini untuk seperti ini ya, semoga Allah mudahkan ya. Yang bertanya tadi Abu Abqari di Jakarta Barat. Kemudian pertanyaan berikut dari Bapak Hamzah. Bapak Hamzah di Palembang. Begini bunyi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, mau bertanya hukum warisan. Ibu Ana sudah meninggal dulu daripada nenek. Ibu Ana sudah meninggal dulu daripada nenek. Daripada nenek ada dari pihak ibu. Dapat ya Ustaz?
Paham bang, Nggak pakai bulat koma kalimat, gini. tapi paham. Ibu Ana sudah meninggal dulu daripada nenek ada dari pihak ibu, baru koma di sini. terus. Kakak Ana jual tanah warisan ibu. Kakak Ana jual tanah warisan ibu. Kemudian, afwan Ustadz, apakah warisan ibu yang sudah meninggal dulu? Nah ini lagi nih, apakah warisan ibu yang sudah meninggal dulu hak kakak beradik atau hak nenek yang telah meninggal dapat warisan diserahkan kepada anak-anak si nenek itu? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalam Rasulullah ba'd. Mama gini, saya kasih ilustrasiin di gambar pertanyaan si penanya ini ya. Jadi seorang ibu wafat. Ya. Bentar. Ya, seorang ibu. Ada seorang ibu ini wafat. Dia meninggalkan ibu. Nah, berarti meninggalkan ibunya. Nenek ya maksudnya. Ya, nenek. Meninggalkan ibunya dia. Ya. Kemudian meninggalkan anak lelaki umpama. Ya kan? Ya. Terus meninggalkan anak perempuan umpama, komplit. Ya. Anak perempuan. Si ibu ini, seorang perempuan ini wafat tahun 2020 umpamanya. Ya. Ini umpama. Kan lebih dulu. Setelah itu si ibunya ini Neneknya. wafat ini 2021 umpamanya. Ya. Ini wafat ya. Bagaimana perhitungan warisnya? Ya kan? Nah, perhitungan warisnya si ibu ini kan dapat berapa? 1/6. Terus yang ini dapat sisa. Oke kan? Ya. Yang ditanyakan ini haknya si ibu ini berapa? Apa diberikan kepada siapa? Nah, haknya ibu ini diberikan kepada siapa? Ahli warisnya. Ya. Siapa ahli waris ibu ini? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Iya. Di mana anak-anaknya ini kan notabene adalah atau tante. Tantenya siapa? Tantenya anak-anak. Ya, nenek. Ya kan? Ya. Tante atau dari anak-anak si pewaris. Ya kan? Ya. Nah, kalau ditanya buat siapa ini haknya si ibunya, ibu pewaris, ya buat ahli waris dia, yaitu anak-anaknya. Kalau bagaimana dengan ibunya yang meninggal tahun 2020 itu Ustaz, dengan anak laki-laki dan perempuannya, apakah dapat lagi juga atau tidak anak laki-laki dan perempuannya? Ya, makanya tergantung ahli warisnya. Yang jelas tidak. Yang jelas tidak. Karena kan jatuhnya mereka ini jatuhnya cucu. Oh iya betul. Cucu dari anak perempuan. Dibanding dengan siapa? Dibanding dengan si ibu ini. Iya. Ya kan? Ya. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Ya kan? Ini bukan ahli waris. Ya. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Alhamdulillah jazakallahu khairan atas solusinya untuk Bapak Hamzah di Palembang. Semoga menyaksikan Bapak Hamzah ini, insya Allah kami juga akan kirim secara japri kepada Bapak Hamzah dan semua yang bertanya melalui website. Kami informasikan sekali lagi kepada teman-teman yang pemirsa Fatwa TV, jika ingin bertanya ke Dewan Fatwa untuk dijawab oleh Asatidz Dewan Fatwa, bisa ke dewanfatwa.com/tanyakan. Seperti itu, nanti begitu masuk website Dewan Fatwa, dewanfatwa.com, itu ada kolom yang namanya tanya jawab atau tanyakan. Begitu tinggal diklik, nanti masuk ada sebuah halaman, di situ bisa diisi nama, nomor WhatsApp dan tentunya alamat domisili daerah dan segala macam. Di situ dilengkapi, masukkan pertanyaan yang maksimal 400 karakter ya. Jadi 400 karakter itu dimaksimalkan keterangan sejelas-jelasnya, terutama untuk masalah waris ini. Jadi siapa yang meninggal, hartanya siapa, anaknya berapa, bapak, istri, suaminya, adik, saudara yang meninggal, itu lengkap semuanya. Tidak usah berbasa-basi yang yang terlalu ribet. Yang jelas Bapak
meninggal sekian, umur sekian, anak ada berapa, langsung aja begitu. Terus bagaimana solusinya tinggal begitu. Jadi insya Allah dengan seperti sistematik bertanya diketahui, matematik seperti itu diketahui siapa, ditanya apa, jawabnya nanti bagaimana oleh Ustadz Nizar Sa'jabal akan mencoba membantu menjawab. Begitu ya di 021 212 32 333. Kami tunggu teleponnya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Bapak atau Ibu Elvis nih. Elvis di Padang. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Nizar, Bismillah, ada famili meninggal, perempuan, Gus Nidar punya satu, meninggal perempuan, Gus Nidar, mungkin ini namanya ya, mempunyai satu orang saudara dan suami, serta satu orang anak angkat, mempunyai satu orang saudara dan suami, serta satu orang anak angkat. Gus Nidar menerima hibah dari bapaknya satu toko. Gus Nidar menerima hibah dari bapaknya satu toko dan satu rumah yang dimiliki Gus Nidar dan suaminya. Nah, bagaimana ya Ustadz pembagian harta ahli waris tersebut? Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih penanya yang di Palembang ya, Padang. Yang tadi Palembang. Padang. Ya. Ini pertama seorang perempuan wafat meninggalkan suami, kemudian anak, bukan anak ya, meninggalkan suami, mempunyai satu orang saudara, ya saudara kandung, dan suami serta satu orang anak angkat. Oh ya, meninggalkan suami, kemudian saudara satu orang, dan anak kemudian anak angkat. Ya. Lalu dia memiliki ruko toko dan satu rumah. Ruko pemberian ayahnya, kemudian satu rumah. Iya. Di sini pertama tidak disebutkan saudaranya ini saudara laki atau perempuan. Nah, itu dia pemirsa. Ya, saudara laki atau saudara perempuan. Tapi sebetulnya hitungannya sama sih. Tapi perlu dipertajam lah. Dia saudara laki apa saudara perempuan. Kemudian yang kedua, rumah ini punya siapa? Kalau punya suami, ya punya suami lah. Jangan dibilang punya suami dan istri. Ini kebiasaan ini orang Indonesia. Terus apa Ustaz? Gus Nidar menerima hibah dari bapaknya satu toko dan satu rumah. Iya, dan rumah punya suami dan istri. Satu rumah yang dimiliki Gus Nidar dan suaminya. Nah, dapat ya hibahnya satu toko aja. Satu toko. Yang rumah ini gayanya orang Indonesia ini semua, kayak orang kita ini. Apa itu? Rumah milik suami diakui istri, gitu. Dianggap milik bersama, gitu ya. Kecuali Anda memang mengeluarkan uang. Patungan, nah ini baru milik bersama. Patungan kagak diakuin kan gitu kan, ini repot ini orang kita ini. Milik bersama Ustaz, mengeluarin duit, enggak sih, malah repot ini. Repot. Ya kan gitu. Tapi perhitungannya sih, pertama anak angkat ini bukan ahli waris yang jelas, dia bukan ahli waris. Suaminya dia mendapatkan setengah dari peninggalannya Ibu Yusnidar ini. Ya, setengah yang menjadi milik Ibu Yusnidar 100%. Adapun milik suami harus dipertajam, dia ikut patungan di situ apa tidak. Ya. Kemudian saudaranya, suaminya setengah. Saudaranya ini kalau perempuan ya setengah, kalau saudaranya laki ya sisanya setengah juga sih sama. Jadi intinya hartanya dibagi dua. Suami separuh buat suaminya, separuhnya buat saudara kandungnya. Saudara kandung perempuan atau laki sama-sama sama. Hitungannya sama sih sebetulnya. Hasil akhirnya maksud saya. Hasil akhirnya sama. Hitungan detailnya beda. Ya, tapi hasil akhirnya sama aja, dibagi dua juga. Karena dia nggak punya ahli waris yang lain. Adapun anak angkat dia bukan ahli waris. Iya, kalau mau dibagi boleh ya. Ya dikasih suaminya ya. Dikasih sukarela dibagi gitu ya. Ya, Allah. Seperti itu ya. Ibu Elvis atau Bapak Elvis di Padang ya. Berikutnya ini pertanyaan datang dari saudari Emma.
di Jakarta Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Zar, bolehkah izin bertanya? Nomor 1, wah pakai nomor nih, alhamdulillah. Pertama, bolehkah ahli waris menerima sedekah dari harta warisan? Bolehkah ahli waris menerima sedekah dari harta warisan? Tanda tanya. Ahli waris menerima Sedekah sedekah. dari harta warisan. Kok aneh? Terus. Kemudian kedua, jika si mayit punya hutang dan punya harta yang bisa dijual untuk bayar utang mayit, dan ahli waris dalam kondisi tidak punya uang untuk membayar hutang. Ahli waris orang tidak mampu. Apakah boleh menjual harta si mayit untuk membayar utangnya? Tanda tanya. Kemudian ketiga, jika si mayit punya 1 anak perempuan usia SD dan saudara kandung yang tidak mampu membiayai anak ini, bolehkah menggunakan harta waris anak ini untuk kebutuhan anak ini? Tanda tanya. Atau harus menggunakan harta waris saudara kandungnya ini? Tanda tanya lagi. Kemudian saudara kandung dalam kurung jenis kelamin laki-laki. Saudara kandungnya yang laki-laki, si mayit tidak punya pekerjaan atau penghasilan. Bahkan sehari-hari saja istrinya lah yang memenuhi kebutuhannya. Jazakallahu khairan Ustadz, mohon nasihatnya. Jadi si mayit nggak punya harta peninggalan. Punya. Yang nggak punya itu saudaranya yang nggak punya uang untuk membiayai anaknya yang usia SD, anak perempuan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ya Pak. Ini kalau jawaban simpel Mas Pongki. Iya. Semuanya diambil dari harta warisan. Begitu ya. Iya. Utangnya ya. Utangnya Biayanya memang dibayar dari harta warisan. Ya. Yang kedua, biaya kebutuhan anaknya diambil dari warisan dia. Ya. Ya kan? Warisan dia. Terus apa lagi? Ya, yang pertama tadi yang bingungin. Sedekah kepada ahli waris. Yuk ngapain ahli waris disedekahin? Dia sudah pasti dapat. Bagi aja uang warisannya ke dia. Kan kelar. Iya. Ngapain harus disedekahin? Iya. Saya ahli waris, umpamanya. Mas Pongki ahli waris. Iya. Terus saya dapat sedekah dari uang warisan. Kalah lucu jamaah. Iya. Terus gimana? Ya bagi aja warisannya saya terima. Udah selesai buat kebutuhan saya. Iya. Buat kebutuhan saya, buat kebutuhan ini. Kayak kasus ini. Ya. Ya bagi aja warisannya kepada anaknya. Nanti uang yang dia terima, uang warisan, dipakai untuk kebutuhan dia. Ya. Iya. Utang sebelum dibagi warisannya, bayar dulu utangnya. Memang begitu aturannya. Iya. Bayar dulu utangnya sebelum warisan dibagi. Setelah itu baru warisan dibagi. Setelah dibagi masing-masing membiayai dari hak warisnya. Dia silakan memang boleh lah. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Boleh sedikit diperdalam Ustaz ini. Ketika anak si mayit mempunyai anak perempuan 1 SD satu-satunya, terus kemudian punya adik saudara kandung laki-laki yang tidak mampu, kemudian si adik itu mengelola uang si anak SD ini ya ponakannya ya. Ya, nah, ponakan. Ketika mengelola ini ya Ustaz, karena misalnya membelikan kontrakan ya, kalau uangnya besar diberikan kontrakan untuk. Nah, kalau full dipercayakan untuk anak adik kan mungkin ada tersisa Ustaz. Itu apakah ada hak sedikit atau bagaimana sih? Mengingat si omnya ini nih, paman ini orang yang nggak mampu gitu Ustaz. Jadi mungkin jangan-jangan uangnya termakan juga atau gimana baiknya secara ma'ruf. Masya Allah. Ya pertama bolehlah uang ini dikelola, tapi dikelola bukan untuk dagang. Karena dagang ini resiko untung ruginya tinggi. Iya. Terus belilah buat diputar uangnya, digunakan, dipakai ya, untuk sesuatu yang bisa menguntungkan dia. Iya. Apa itu? Mungkin sifatnya sewa menyewa. Iya. Dia beli rumah, nanti rumahnya dikontrak-kontrakin. Ya, atau dia beli sawah, nanti sawah dikelola oleh orang kalau di desa. Sehingga keuntungannya, hasil panennya bisa dipakai sama dia uangnya. Kemudian bagaimana dengan pengelola? Pengelola boleh mengambil haknya dia sebagai pengelola. Artinya berapa umumnya si pengelola mendapatkan hak di daerahnya? Oh, di daerah tersebut. Ya, daerah tersebut. Berapa umumnya gaji lah? Berapa umumnya gaji yang diperoleh di desa itu? Mama umumnya gajinya di desa 1 juta. Ya dia ngambil 1 juta, dia nggak boleh ngambil 1,5 juta, 2 juta, apalagi nggak boleh. Oh, umumnya di desa
yang ngelola, yang ngurusin ini semua gajinya 2 juta umpama, ya boleh dia mengambil. Atau sistemnya bukan gaji, kalau gaji habis nanti gaji uangnya dia. Iya betul. Karena sifatnya dia nggak rutin, habis dong duitnya nak. Terus apa? Dapat persentase dari keuntungan. Oh iya. Gitu, umpama Iya, iya. kontrakan. Kontrakan. Oh dia dapat Sebulan 12 keuntungan juta misalnya. Sebulan 10% Oh, atau iya, 20%. iya. Umumnya berapa? Ya kan, umumnya Iya. berapa? 10%. Wah, kalau umumnya 10% dia nggak boleh ngambil lebih dari itu. Oh iya iya iya. Kalau umumnya 20%, dia ambil 20% nggak apa-apa. Kalau dia ngambil di bawahnya lebih bagus. Karena untuk apa? Kemaslahatan anak. Iya, karena anak juga bukan yatim uang dia ini. ya, Ustaz ya. Jadi ngambil persentase. Sawah, uangnya dibeliin sawah. Lalu sawahnya dikelola oleh dia, Iya. dirawat. Dia berhak mendapatkan itu. Berapa dia Bayarannya, mengharapkan? bayar Kalau kuliah sawah lebih capek ngurusnya. Mungkin dia dapat 20%, 30% umpama. Iya. Kalau ngelola sawah. Atau hasil berasnya Jadi dibagi. hasilnya dapat dia 30%. Iya. Sisanya 70% buat anak untuk kebutuhan dia sekolah, Iya, Masya Allah. jajan dan sebagainya. Iya, kebutuhan domestiknya, sabun segala macam ya, Ustaz Ya, ya, sekolah, wallahu alam. macam-macam pasti itu kebutuhan anak juga anak seumur itu. Barakallahu fikum Ustaz atas solusinya untuk Bapak tadi namanya Ibu Ena di Jakarta Timur. Seperti itu ya Ibu Ena, saran dari Ustadz Nizar, semoga Allah mudahkan dari masalah yang sedang dihadapi. Berikutnya pertanyaan datang dari hamba Allah di Tangerang, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya Ustadz, ada seorang ibu yang memiliki 2 anak, 1 laki-laki 1 perempuan. Anak perempuannya sudah meninggal, punya 2 orang anak perempuan juga. Anak perempuannya udah meninggal dan punya anak 2 orang perempuan juga, dari anak perempuan yang udah meninggal itu. Sedangkan anak laki-lakinya si ibu masih ada dan punya 3 orang anak laki-laki. Masya Allah. Anak laki-laki punya anak 3 laki-laki, anak perempuan yang sudah meninggal punya anak 2 orang perempuan. Ibu ini akan memberikan hartanya sebagai hibah kepada 5 cucunya. Hibah kepada 5 cucunya dengan bagian yang sama. Dan jika masih ada akan dijariahkan ke pembangunan ke pesantren sunnah dan tidak akan meninggalkan warisan untuk anak laki-lakinya. Saya ulang, jika masih ada akan dijariahkan ke pembangunan pesantren sunnah dan tidak akan meninggalkan warisan untuk anak laki-lakinya. Bagaimana ya Ustadz pandangan Islam jika terjadi kasus seperti ini? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Secara umum hibahnya boleh, apalagi dibagi rata ke semua cucunya. Boleh, tidak ada masalah. Silahkan dibagi rata. Kemudian yang kedua, kalau dia punya niatan untuk menghabiskan hartanya sehingga tidak ada yang tersisa buat waris. Iya, waris. Dengan tujuan biar anak laki nggak dapat waris. Kalau niatan dia ingin menghalangi hak waris yang telah Allah tetapkan, ini dosa. Oh iya. Kenapa? Menghalangi sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Kenapa Anda halangi? Jangan menghalangi sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Memang Allah menetapkan anak laki punya hak. Kenapa Anda menghalangi? Ada sesuatu Anda nggak cocok dengan anak Anda, berantem dengan anak Anda. Tidak boleh. Kalau Anda nggak cocok, ribut, berantem sama anak Anda. Kalau Anda wafat, yang doain kamu siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara harta Anda mengorbankan kehidupan di akhirat nanti. Anak laki, anak itu manfaat buat orang tua. Iya. Anak bisa menyelamatkan orang tua dari adab. Iya. Ya, ingat, anak bisa menyelamatkan orang tua dari adab neraka. Iya. Anak bisa memasukkan orang tua ke dalam surga. Ini kalau karena konflik. Atau karena anak yang laki saya ini sudah cukup, udah kaya. Tetap tidak boleh. Jangan menghalangi. Anda mau menghibahkan ke cucu-cucu semua, silahkan. Oh sisanya, ya sudah sisanya buat warisan. Oh saya pengen sedekah juga buat masjid, silahkan. Tapi jangan menghalangi hak ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam
Al-Quran. Ya, wallahu a'lam. Insya Allah barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jawabannya, jadi jangan sampai punya niat dalam hati untuk menghalangi hak si anak tersebut, bahwa padahal hak anak tersebut sudah diatur sama Allah di dalam Al-Quran. Ya. Surat An-Nisa ya Ustaz? Apa itu? Di surat An-Nisa ya Ustaz? Iya, perhitungan waris. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ya, semoga yang bertanya tadi, hamba Allah di Tangerang tadi ya, semoga bisa paham dan bisa dilaksanakan. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Ifadah, perempuan apa lagi ya? Ifadah, perempuan ya Ustaz, Ifadah. Jakarta Timur, begini. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Bapak saya rahimahullah meninggal 2020. Beberapa belas tahun sebelum meninggal, hubungan Bapak dan ibu saya tidak harmonis lagi. Bapak sampai meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin ke ibu. Saat itu Bapak mentalak ibu dengan tulisan tangan bermeterai, tapi belum sampai ke pengadilan agama. Bagaimana dengan hak waris ibu saya ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'da. Itu sudah talak, udah jatuh talak. Kan sudah ditalak sama ayah Anda dengan secara tertulis dengan materai, ya berarti sudah jatuh talaknya. Jika ayah Anda di dalam tulisan itu mengatakan, saya Fulan menyatakan bahwa saya mentalak istri saya ini. Atau dia mengatakan di dalam tulisan itu, kamu saya talak, atau saya mentalak kamu, atau saya menceraikan kamu, atau saya menceraikan istri saya ini. Nah, ini semuanya jatuh talak. Iya, jelas ya. Jelas, ini jatuh talak. Walaupun pengadilan belum memutuskan, ya tetap ini sudah jatuh talak. Kalau sudah ada jatuh talak dan sudah lewat masa iddah, apalagi sudah ini cerita sekian puluh tahun yang lalu, ya maka tidak ada hak waris sama sekali. Ya, tidak ada hak waris bagi istri yang sudah ditalak, ya, sama sekali tidak ada. Karena apa? Ya sudah terputus, sudah tidak ada hubungan apapun. Ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Ya, jadi jelas Ustaz ya, walaupun sudah ke pengadilan atau belum ke pengadilan sudah jelas. Apalagi ini surat bermeterai ya Ustaz ya. Tidak, dia belum ke pengadilan tidak apa-apa. Yang penting kan di dalam hukum Islam itu dia mengucapkan talaknya, bahkan lebih atau menulis talaknya. Ya, itu juga sudah cukup untuk menggugurkan tali pernikahan. Ya Ustaz, paham Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk ibu atau bapak Ifadah di Jakarta Timur. Semoga bisa paham ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum yang tadi menuntaskan acara di sore hari ini pada hari Senin tanggal piro saya Gigi? Tanggal 2 ya Ustaz ya. Tanggal 2 Oktober, alhamdulillah. Semoga Allah mempertemukan kita di pekan depannya pemirsa. Cukup banyak yang pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 insyaallah 7 atau 8 yang sudah dijawab oleh Ustadz Nizar, dan semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan. Kita tutup acaranya Ustadz ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berumah, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau wudunya batal.